Pernah nggak terpikir kalau kita masih belum menemukan alien? Bukan karena mereka fiksi, tetapi karena mereka bergerak terlalu cepat. Bahkan benda-benda berbasis bumi bisa menjadi tidak terlihat oleh mata manusia jika mereka melesat dengan kecepatan sangat tinggi. Apa yang Anda harapkan dari peradaban super cepat? Profesor Robin Hanson percaya bahwa jika bentuk kehidupan di luar bumi telah menguasai keterampilan bergerak dengan kecepatan cahaya, kita tidak akan dapat mendeteksinya sampai mereka turun ke bumi. Ternyata untuk menemukan alien, kita perlu mengejar mereka dengan usaha yang secepat mungkin. Tapi apakah kita bisa melakukan itu? Di video ini Anda akan mengetahui, haruskah kita takut pada cyborg? Bisakah alien menginvasi bumi? Dan yang paling penting, mengapa manusia harus buru-buru menaikkan skala Kardashev? Pertama-tama, mari kita lihat apa itu skala Kardashev. Pada 1964, seorang ilmuwan Soviet menelepon Nikolai Kardashev menyusun skala khusus, dan itulah yang akan membantu kita menentukan seberapa berkembang salah satu bentuk kehidupan lainnya. Menurutnya, tingkat kemajuan yang dicapai suatu peradaban bergantung pada jumlah energi yang dikonsumsi dan dapat dihasilkannya. Itu karena semakin maju suatu masyarakat, semakin banyak energi yang dibutuhkan rata-rata individu. Ini diilustrasikan dengan baik oleh sejarah umat manusia. Pada periode dari 1800 sampai 2015, populasi bumi meningkat 7 kali lipat. Pada waktu bersamaan, konsumsi energi total meningkat 25 kali lipat. Tapi bagaimana mungkin memuaskan dahaga yang membara jika sumber daya dunia tidak terbatas? Kayaknya solusinya adalah menciptakan lebih banyak metode alternatif untuk menghasilkan energi terbarukan. Skala Kardashev asli hanya mencakup 3 level. Peradaban tipe 1 harus dapat mengekstraksi jumlah maksimum energi yang dihasilkan oleh planetnya sendiri dan dengan bijak menggunakan semua energi yang berasal dari bintang terdekat. Untuk masyarakat seperti ini, fenomena alam seperti misalnya tsunami dan gempa bumi bukanlah bencana yang mengerikan, melainkan cara lain untuk menerima energi tambahan. Saat ini, sekitar 65% dari seluruh energi planet masih diperoleh melalui metode konvensional. Maksud saya, dengan menggunakan batu bara, minyak mentah, dan gas alam. Apakah Anda melihat seberapa jauh kita menjadi peradaban tipe 1? Bagaimanapun, teknologi canggih bukanlah satu-satunya fitur yang khas untuk masyarakat yang begitu progresif. Pada 1973, astronom Amerika Carl Sagan menyimpulkan bahwa kualitas dasar dari peradaban tipe 1 adalah globalisme absolut dan jaminan akses mudah ke semua pengetahuan yang ada. Selain itu, harus ada ekonomi global sepenuhnya dengan pasar bebas di mana semua individu dapat berdagang dengan siapapun yang mereka inginkan tanpa campur tangan pemerintah dalam aktivitas mereka. Sebuah planet tempat negara-negara demokrasi mempromosikan kebebasan berbicara. Untungnya, jika peradaban jenis ini muncul di galaksi kita, orang akan dapat mendeteksinya sebagai pertimbangan. Teleskop modern sudah dilengkapi dengan alat untuk mencari technosignatures, setiap manifestasi yang dapat diamati dari bentuk kehidupan lain dan evolusinya. Meskipun jika kita berjumpa mereka, sulit mengatakan mereka akan jadi tetangga yang baik atau tidak, karena jauh lebih berkembang daripada manusia. Mereka dapat dengan mudah memperbudak kita, menakutkan, membayangkan apa yang dimiliki makhluk lain yang lebih tinggi untuk kita. Klasifikasi Kardashev menunjukkan bahwa peradaban tipe 2 akan benar-benar bebas dari konflik politik dan krisis ekonomi. Ini berarti bahwa ia akan dapat mengarahkan semua upayanya untuk menjelajahi wilayah baru. Bentuk kehidupan ini tidak hanya tahu cara menggunakan energi planetnya sendiri, tetapi juga bintang terdekat. Selain itu, tidak hanya mengubah cahaya, tetapi memiliki kendali penuh atas benda langit. Teori yang paling populer tentang bagaimana hal ini dapat dipraktekkan adalah murni hipotetis dan diberi nama bola Dyson. Ini adalah struktur yang mencakup setiap sentimeter bintang. Bola akan menangkap sebagian besar kekuatannya dan kemudian mentransfernya ke planet untuk digunakan lebih lanjut. Mengapa segala bentuk kehidupan membutuhkan begitu banyak energi untuk bertahan? Misalnya,
Jika manusia hidup cukup lama untuk menjadi peradaban tipe 2 dan jika bumi beresiko bertabrakan dengan objek lain seukuran bulan, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menguapkannya. Jika ada peradaban tipe 2 di galaksi kita, manusia kemungkinan besar juga akan menyadarinya karena sulit untuk melewatkan bola Dyson besar yang mengelilingi salah satu bintang yang dikenal. Menurut Kardashev, masyarakat semacam ini hampir jadi maha kuasa. Satu-satunya hal yang bisa mengalahkannya adalah peradaban tipe 3. Tingkat perkembangannya melibatkan penggunaan energi dari seluruh galaksi. Dalam hal ini, bentuk kehidupan tersebut dapat menggunakan potensi lubang hitam atau bahkan menciptakan bintang baru. Tentu saja, orang zaman modern sulit membayangkan bagaimana tepatnya rencana ini dapat diwujudkan, karena jika tidak, kita sudah lama menaikkan peringkat Kardashev. Namun, beberapa penulis menyukai Paul Ratner yang berasumsi bahwa peradaban tipe 3 akan menciptakan banyak koloni robot atau organisme buatan tangan lainnya dengan kecerdasan buatan. Mereka akan menyebar ke seluruh galaksi dan menjajah satu demi satu bintang. Mereka akan membangun 100 bola Dyson dan penyiapan jaringan masif yang akan membawa energi kembali ke planet asal mereka. Saat ini kita jelas tidak dapat melihat hal seperti itu, dan saya memiliki dua kemungkinan penjelasan di sini. Belum ada peradaban yang berhasil mencapai status tipe 3, atau makhluk ini berkembang sangat cepat dan menutupi setiap jejak diri mereka dengan sangat terampil, sehingga saat kita akhirnya mendeteksi mereka, semuanya akan terlambat. Tapi bisakah peradaban lain lebih maju dari itu, dan kemana ini akan membawa kita? Dalam skala aslinya, Nikolai Kardashev memperkenalkan 3 tingkat karena dia percaya bahwa energi seluruh galaksi dapat memenuhi kebutuhan setiap bentuk kehidupan. Namun beberapa ilmuwan dan penulis fiksi ilmiah lainnya melangkah lebih jauh. Jangan lupa bahwa alam semesta kita tidak hanya memiliki satu, tetapi miliaran galaksi, yang berarti bahwa peradaban tipe 4 bisa mengendalikan energi masing-masing mereka. Jika perlu, makhluk pamungkas ini bisa mengatur ulang galaksi, merakit sistem planet baru seperti perangkat konstruksi, atau sebaliknya, secara permanen menghapus sesuatu yang berlebihan dari dunia. Untuk melakukan itu, peradaban seperti itu perlu menemukan hukum fisika baru yang tidak diketahui manusia dan menemukan beberapa sumber energi alternatif. Seharusnya bukan menjadi tugas yang menantang bagi organisme yang berevolusi secara luar biasa. Namun, ada juga kerugiannya jika kita melihat sesuatu dari sudut pandang orang biasa. Kemungkinan besar, sebagian besar planet ini akan dihuni oleh cyborg, sedangkan keturunan manusia akan menjadi salah satu subspesies dari masyarakat yang sangat maju. Jangan khawatir, mengingat demokrasi global, Homo sapiens seharusnya tidak memiliki kesalahpahaman dengan cyborg, apalagi perang. Meskipun ada peluang bagus kalau orang akan dianggap sebagai segmen populasi yang lebih lemah dan lebih rentan, dan dengan demikian kita pasti tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi olahraga atau misi luar angkasa yang panjang. Tapi itu belum semuanya. Tipe peradaban 5 tidak hanya dapat menggunakan energi yang dihasilkan oleh alam semesta kita sendiri, tetapi juga dari seluruh dimensi lain yang ada berdampingan. Jika teori multiverse benar, adalah mungkin untuk mengekstrak energi tak terbatas dari dunia paralel yang tak terhitung banyaknya. Anda pikir ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya, bukan? Namun bagaimana jika saya ceritakan tentang tipe peradaban 6, di mana pikiran super tahu cara bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya? Ini akan membuatnya memerintahkan seluruh ruang dan waktu. Bentuk kehidupan ini tidak akan sulit kembali ke masa lalu dan sedikit mengubah formasi alam semesta dengan menambahkan beberapa dunia ekstra. Misalnya, apakah Anda pikir kita telah mencapai batas absolut sekarang? Belum. Jenis terakhir, tipe 7 yang juga disebut peradaban Omega, bisa mencapai keabadian sejati.
anggota masyarakat tersebut dapat menggunakan teknologi virtual untuk melakukan perjalanan ke berbagai dimensi Saku. Agar berhasil, perlu melengkungkan ruang waktu sehingga memperoleh kekosongan tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai rumah baru untuk benda-benda yang dipindahkan dari alam semesta yang sudah ada. Mempertimbangkan semua distorsi, hukum fisika mungkin agak berbeda di sana, yang mungkin sangat membantu. Misalnya, sangat mungkin untuk memprogram setiap atom dari setiap individu dalam dimensi itu. Peradaban dapat terus hidup di alam semesta Saku dan kemudian ketika menghilang, pindah ke alam semesta Saku di dalam alam semesta Saku dan seterusnya tanpa batas. Apa yang Anda rasakan? Sakit kepala setelah mencoba membayangkan ini? Jangan khawatir, kita tidak akan mempelajari teknologi rumit seperti itu dalam waktu dekat. Karena untuk mencapai tingkat perkembangan ini, umat manusia mungkin membutuhkan 10 duodecillion tahun. Jika demikian, mengapa kita jadi repot karena ini? Masalahnya adalah jika kita tidak mulai berkembang lebih cepat sekarang, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi peradaban tipe 1. Tipe apa yang dimiliki orang pada awalnya? Saat ini tingkat perkembangan kita diperkirakan sekitar 0,75. Namun, jangan senang dulu. Itu bukan berarti kita telah membahas 75% jalan menuju status peradaban tipe 1 yang sangat diinginkan. Perlu diingat bahwa skala Kardashev adalah logaritmik. Meninggalkan satu divisi pun membutuhkan produksi semakin banyak energi. Jika kita mencoba menerjemahkan skala ke kerapatan linear, kita akan melihat bahwa saat ini kita hanya punya 0,19% dari energi yang seharusnya diciptakan oleh peradaban tipe 1. Mendaki hanya 1/100 dari skala Kardashev, katakanlah 0,76, kita harus mulai memproduksi 26% lebih banyak energi daripada yang kita lakukan sekarang. Anda mungkin berpikir, mengapa kita harus mengkhawatirkan laju perkembangan kita? Saya akan memberitahu Anda alasannya. Meskipun kita tidak peduli, orang lain mungkin peduli. Sampai saat ini, NASA telah menemukan 4.000 planet ekstrasurya yang kondisinya berpotensi cocok untuk munculnya kehidupan. Karena kita terus mencari tetangga antar bintang dan belum pernah melihatnya, bagaimana kita bisa tahu seberapa canggih mereka sebenarnya? Kenal Robin Hanson, sang ilmuwan. Dia berasumsi bahwa sangat konyol mengklaim bahwa kita unik di alam semesta kita yang luas. Kita tidak hanya tidak dapat melihat apa yang terjadi di sudut-sudutnya yang jauh, tetapi ikut juga main game nantinya. Mengingat sebagian besar planet ekstrasurya muncul jauh lebih awal dari bumi, peneliti bersikeras bahwa jika kita tidak mempercepat skala Kardashev, kita akan segera tidak punya tempat tinggal. Itu karena semakin cepat peradaban berkembang, semakin banyak ruang yang dibutuhkan. Bayangkan seluruh bola ini adalah berbagai bentuk kehidupan. Semakin cepat perkembangannya, semakin sedikit peluang untuk bertahan hidup bagi mereka yang belum menjadi peradaban tipe 1. Dan aturan ini berlaku bahkan jika semesta tidak terbatas. Itu karena peradaban Omega akan dapat menyebar jauh tanpa henti dan dengan kecepatan tak terbatas. Menurut Anda, apakah anggota masyarakat ini akan meninggalkan kita jika mereka bertemu dengan kita di luar angkasa? Atau apakah mereka lebih suka mencoba mengeksploitasi umat manusia untuk menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih besar lagi? Itulah mengapa penting untuk tidak hanya menghindari alien, tetapi juga mengalahkan mereka dalam eksplorasi luar angkasa. Tapi apa yang menghentikan kita? Kemungkinan menjadi korban yang disebut Great Filter. Robin Hanson menciptakan istilah pada 1996. Menurut asumsinya, semakin cepat satu atau beberapa bentuk kehidupan berevolusi, semakin sulit waktu yang harus dijalaninya. Meskipun kita berkembang sangat buruk dibandingkan dengan peradaban potensial lainnya, masyarakat kita menjadi dewasa dengan cukup cepat dalam skala kosmik. Hal ini mengakibatkan kemampuan manusia untuk menemukan sesuatu yang sangat penting dan membuat mereka praktis tidak peduli dengan konsekuensinya. Ambil setidaknya mencemari lingkungan dengan plastik. Ini berarti bahwa alih-alih hipotetis monster luar angkasa, ras manusia lebih mungkin dihancurkan oleh ras manusia. Kita kemungkinan besar akan menuju kematian dengan bantuan penemuan kita sendiri.
Bagian yang paling menarik adalah menurut futuris lain bernama Michio Kaku, nasib umat manusia akan ditentukan dalam beberapa ratus tahun. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi peradaban tipe 1 secepat mungkin dan tidak menghilang ke penggiling daging antar bintang? Untuk mencapai tingkat perkembangan yang tampaknya tidak realistis, orang perlu mengambil langkah yang benar-benar realistis. Kita harus mulai dengan menginstal lebih banyak lagi baterai surya dan turbin angin. Itu sederhana. Tapi apa selanjutnya? Sebagai permulaan, kita perlu meningkatkan semua metode produksi energi yang ada. Secara khusus, ini berlaku untuk daya nuklir. Ya, topik ini terus memicu banyak perdebatan sebagaimana kenangan Chernobyl dan tragedi Fukushima masih segar. Itu sebabnya banyak negara maju seperti misalnya Italia, Jerman dan Belgia memutuskan untuk bebas energi nuklir. Namun dari sudut pandang pembangunan secara keseluruhan, ini merupakan langkah mundur. Lagi pula, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki suatu peradaban, semakin sedikit masalah tak terduga yang mungkin dihadapinya. Pada titik ini, tanpa pembangkit listrik tenaga nuklir, kita memiliki nol peluang untuk naik skala itu. Memang kita bisa mencoba mencari sumber energi alternatif baru, tetapi bahkan terobosan ini tidak akan membuka jalan untuk menjadi peradaban tipe 1. Manusia akan membutuhkan sesuatu yang lain. Ingat apa yang saya katakan di awal video. Salah satu fitur utama yang mendasari peradaban tipe 1 adalah kesetaraan mutlak, hak asasi manusia, dan demokrasi global. Bukan setelan terkuat kita. Benar, kita telah berhasil membuat internet super cepat yang memungkinkan pengguna menjalankan rencana paling ambisius mereka tanpa beranjak dari sofa. Tapi sekarang ini, setengah dari populasi dunia tidak memiliki akses ke alat penting ini. Kesetaraan hak mutlak, kebebasan tanpa batas, dan transparansi ekonomi terdengar lebih seperti fiksi utopis untuk saat ini. Namun sebenarnya, justru inilah yang seharusnya menjadi tujuan nomor 1 kita. Apakah menurut Anda kita dapat menangani semua masalah kita sebelum terlambat dan menempati area ruang yang luas sebelum orang lain melakukannya? Atau apakah Anda lebih pesimis dan percaya bahwa kita akan dihancurkan segera setelah kita mulai, seperti di video game?